Halo Ingrid. Ah, Hari ini kita kedatangan Sis Ingrid. Nah, Ingrid, saya dengar kabar luar biasa nih hari-hari ini ya. Ada keajaiban juga dari Tuhan buat Ingrid nih. Nah, sebelumnya Ingrid boleh cerita gak? Ada kendala apa di tubuh Ingrid? Silakan Ingrid. oke. Sebelumnya setahun yang lalu ya, saya divonis dokter menderita kista ya, kista dan miom sebenarnya. Nah, kista itu ada di dalam kandungan, di leher rahim, di dalam kandungan nempel gitu. Jadi ukurannya itu 8,5 cm. 8,5 cm. Iya, iya. Waduh, besar sekali itu. Iya kok. Dan em, sebenarnya kayaknya udah lama ya, tapi baru baru ketahuan setahun kemarin. Nah, biasanya kan kalau saya dengar-dengar kalau ada kisah miom itu sakit banget kalau coba gimana? Banget. Jadi saat saya sering nggak haidnya nggak lancar, tapi ketika haid lancar, haid tuh sakitnya minta ampun kok, nggak bisa turun dari kasur, dari ranjang. Kalau ke toilet pun harus ngesot, benar-benar Wah, sakit parah. harus merangkak Ya, jadi ya, berangkat saking nggak sakitnya ya. nggak bisa beraktivitas. Oke. Ya, Nah, lalu pas cek dokter ada apa alternatif yang dokter minta apa buat nah, Ingrid? ada 3 dokter ya, dua rumah sakit yang saya kunjungi. Jadi ada tiga dokter itu yang sebenarnya kasih alternatif untuk pengobatan. Yang pertama harus diangkat sama kandungannya pertama ya. Jadi rahimnya diangkat. Harus diangkat rahimnya. Terus kedua disuntik untuk menopause dini gitu. Oh, jadi untuk dipaksa menopause dini. Nah, jadi memang Waduh. dikeringin gitu kan rahimnya supaya tidak terjadi haid lagi gitu. Oke. Jadi nggak membesar. Dan ketiga itu ya harus bayi tabung gitu, dan itu saya nggak ambil 3 pilihan itu. Oke, jadi 3 alternatif itu Ingrid nggak ambil ya. Oke, nah selanjutnya saya dengar kan hari-hari ini, wah Ingrid ada keajaiban Tuhan nih, pemulihan luar biasa di tubuhnya ya. Nah, coba itu bermula dari apa Ingrid? Nah, jadi Februari kemarin kan saya ke rumah sakit nih untuk check up. Jadi check up lagi, USG lagi. Nah, memang sebelum check up akhir tahun, udah dari akhir tahun saya pada saat haid nggak merasakan sakit, udah mulai berkurang jauh. Oh, jadi udah nggak sakit lagi saat menstruasi ya? Intinya itu. Oke, Intinya itu. sejak apa tuh Ingrid? Akhir tahun kemarin. Oke, ya. jadi sejak konsumsi apa akhirnya? Sejak waktu itu saya konsumsi rutin untuk hemohim, red ginseng sama pome. Oh, hemohim, red ginseng sama pomegranate. Jadi saya konsumsi rutin itu setiap hari, dan hemohim itu saya naikin tingkatnya. Dosisnya dinaikkan, oke. Saya minum rutin. Ketika Februari coba check up kan, check up itu dokter udah bilang kista saya ukurannya sudah berkurang, dan ya puji Tuhan. Dan ternyata saya bilang kan, dokter bilang tinggal, nggak perlu dioperasi, ini hanya di laser kecil aja kalau mau diangkat gitu kata dokter. Nah tapi yang bagusnya itu yang waktu itu menempel akhirnya lepas gitu, katanya udah. Sampai saya bilang, dok coba cek lagi, takutnya salah kan. Dokter bilang nggak ada yang nempel nih gitu. Oh, berarti udah nggak jadi pelengketan lagi nih ya? Wah, Iya, luar udah biasa. nggak lengket. Jadi dia udah lepas gitu. Jadi saya pikir kalau mau di laser sama aja tindakan kan. Ya. Jadi sampai sekarang saya lanjutin aja. Oke. Yang paling berasanya adalah saya tidak mengalami lagi sakit. Oke. Tidak lagi mengalami, tidak bangun, bisa beraktivitas. Saat menstruasi terutama ya. Oke. Nah, terakhir Ingrid boleh gak kasih pesan dong para teman-teman terhadap konsumsi hemoin pome ginseng ini? Pesan dari saya sih sebenarnya harus konsisten ya minumnya rutin, apalagi yang mengalami kayak saya gitu kan. Dan mungkin teman-teman konsistennya minum red ginseng, hemohim dan pome itu jangan pernah putus gitu. Karena kan ini memang benar-benar buat
penyembuhannya cepet banget kalau menurut saya ya, tanpa tindakan dan alami lagi ya. alami, Nah, dan apa namanya, yang penting apa, pola makan, pola hidup tetap dijaga ya gitu. oke. Waduh, thank you dulu nih. Thank you dulu Ingrid. Thank you. Bye.